Di atas surat itu ada nama suratnya, surat Al-Lahab, Al-Masad atau surat Tabbat. Surat apa? Surat Al-Lahab. Nama lainnya Al-Masad. Baik, buka surah Al-Ikhlas. Qulhu. Kita bahas Qulhu sedikit. Baik, perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Tes. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Cek. Lam yalid wa lam yulad. Cek. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Qul huwallahu ahad. Perhatikan Qaf. Di mana tempat keluar hurufnya? Di atas tenggorokan, di pangkal lidah. Qaf. Nah, perhatikan cara membacanya. Jangan dibaca Qul huwallah, tapi Qul huwallah. Nah, kemudian pada huruf lam. Pada huruf lam jangan terputus. Jangan Qul huwallah, tapi Qul huwallahu ahad. Coba sama-sama. Qul huwallahu ahad. Asbutun. Nah, jangan qul huwallah, jangan qul, tapi qul huwallah. Nah, itu terputus. Qul huwallah. Mana Bang Imin? Qul huwallahu ahad. Tekan lagi qafnya. Qul. Bibirnya maju. Qul huwallahu ahad. 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 Nah, coba sampean Pak. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bang Salihin. Qul huwallahu ahad. Nah, sudah lumayan bagus. Qul huwallahu ahad.
Baik, Mas Ilham. Qul huwallahu ahad. Cara penyebutan huruf ha, itu diperhatikan. Ya, aha, coba sama-sama diikutin. Aha, aha, lahu, lahu, laha, 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 lahu, lahu laha, lahu laha, lahu laha akh, lahu laha akh, 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 bisa? Perhatikan. Qul hu wallahu ahad. Ya. Ha. Kemudian penyebutan huruf lam bertasydid. Ya, lam jalalah. Allahu. Ya, perhatikan cara membacanya antara bacaan O dan A. Qul huwallah. Jangan kul huwallah, jangan juga kul huwallah atau Allah atau allo, tapi Allah setengah-setengah aja. Setengah O setengah A. Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Ya, perhatikan lam Allahu tebal, kemudian sod juga tebal. Aso, bukan aso, tapi aso, aso, aso. Perhatikan ujung lidahnya naik ke atas. Ya, lidahnya naik, terangkat guys. Aso. Kerasa nempel nggak di atas? Jangan sho, tapi aso. Aso. Allahus samad. Allahus samad. Ya. Kemudian dal, huruf dal. Salah satu huruf qalqalah. Ya. Dia tidak tebal. Ya. As-samad. As-samad. Ya. Harus terlihat pantulannya, tapi bukan dibaca Allahus samad, tapi Allahus samad. Ya, paham ya huruf sad. So, so, si. Ya, perhatikan jangan dibaca si, tapi si, 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 so. Jangan sho. Ya, perhatikan. As,
As. Sa biasa, sin biasa. As. Ash. Ash. As. As. Bedakan sod, sin biasa. As. 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 Ash. Ash. As. As. Nah, yang terakhir ujung lidahnya digigit, dijepit. As. 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 Is. Us. Us. Is. As. Is. Us. Ash. Ash. Ish. Ush. As. 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 As-samad. So. Si. Su. Bas. As-samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Perhatikan huruf dal yang ada di tengah. Itu juga bacaan qalqalah, tapi dia sughra, kecil. Tetap ada pantulan tapi kecil. Jangan dibaca lam yalid wa lam yulad. Di mana salahnya? Kalau saya misalkan baca begini, lam yalid wa lam yulad. Salah di qalqalah sughranya yang ada di tengah. Dibaca lam yalid wa lam yulad. Ya, ada pantulan lam yalid wa lam. Jangan dibaca lurus. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tapi terangkan, keraskan suara di huruf dal. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Silakan. Nah, bukan lam yalid. Kalau lam yalid itu dal apa ta? Ta. Jangan dibaca lam yalid wa lam yulad. Tapi lam yalid wa lam yulad. Coba. Coba perhatikan. Lam yalid. Lam yalid. Lam yalid. Jangan lam yalid. Jangan lam yalid, tapi lam yalid. Jangan lam yalid, tapi lam yalid. Langsung. Coba. Nah, lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Pak, bisa? Lam yalid wa lam yulad. Barakallah. Bang Salihin. Lam yalid wa lam yulad. Ya, baik. Lam yalid wa lam yulad. Lanjut. Sabar, dia belum mencerna dulu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Sebutun. Lam yalid wa lam yulad. Bang Imin. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad.
lam yalid wa lam yulad. lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. lam yalid wa lam yulad. Angga? Oh, baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mas Putut, bacaan idhar pada ayat terakhir di mana? Yakullahu. Yakullahu. Kenapa? Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Lam huruf idhar. Lam huruf apa? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Makan gratis. Coba, lam huruf apa? Huruf idhar bukan? Mas Budut, lam huruf idhar bukan? Itu. Kalau bukan idhar berarti bukan. Kan yang saya tanya bacaan, hukum bacaan idhar di ayat terakhir ini. Ayo yang tahu. Mas Alpio mungkin mau menjawab. Bang Salihin. Huruf idhar ada 6. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu huruf idhar. Coba cari di situ. Ada hamzah yang didahului atau kha yang didahului atau ha ain didahului nun sukun atau tanwin. Tidak ada yang bisa menjawab ini. Hukum bacaan idhar di ayat terakhir. Ayo. Gampang sekali. Ya. Sekarang gini, kalau mau gampang nyari, misalkan saya tanya hukum ini kita masih belum keluar daripada hukum bacaan nun, sukun dan tanwin. Cari dulu, ada enggak nun sukun di situ? Cari di situ. Ada enggak tanwin di situ? Ini baru ayat yang pendek aja. Bertemu dan atau tanwin bertemu, bukan huruf. Nah, silakan. Waw, kha, lupa. Ya, baik. Tidak ada yang ketemu ini. Masya Allah, Masya Allah. Kufuwan ahad. Di situ ada wawu fathatain. Bertemu dengan huruf A kalau tidak mengerti hamzah. A itu hamzah. Berarti itu tanwin fathatain bertemu dengan huruf hamzah. Itulah yang disebut dengan bacaan idhar. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Itu berarti lam huruf idgham bila gunnah. Itu bacaannya idgham bila gunnah. Paham kali sedikit ini? Mas Putut paham enggak? Insyaallah. Ya begitu ya. Nun mati bertemu, tanwin bertemu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu
Jangan dibaca yakul atau dibaca yakul. Jangan dibaca walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi walam yaku ka, ya, supaya tidak dominan ke huruf qaf. Ku yakun, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba sama-sama. Mas Ilham. Yakul. Jangan yakul. Perhatikan coba artinya. Kalau dibaca walam yakul, ya, dan dia belum berbicara. Sedangkan yakun di sini itu sesuatu, kalau arti kata aslinya bukan arti di sini, menjadikan. Jadi beda artinya. Ini salah besar kalau dibaca yakul, karena merubah arti. Silakan. Walam yakul lahu kufuwan ka ki. Ya gini, keluar nafas enggak? Enggak kan? Ki keluar itu kalau di nah. Ku. Nah, begitu. Yakul. Nah, baca. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ku sama, semua kaf, dia sifatnya hams. Fahathahu syakhsun sakan. Huruf yang saya baca ini semua kalau dia dibaca harus keluar udara. Nama sifatnya hams. Fa, coba. Fa. Sebelum fa-nya terucap udah ada udara yang keluar. Fa. Ha. Fa. Hu. Sha. Kha. Sa. Sad. Sa. Ka. Ta. Ini huruf yang memiliki sifat hams. Nah, sebelum huruf ini dibaca dia udah ada keluar udara. Ya, seperti misalkan sa. Udara keluar baru terucap hurufnya. Silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu. Ya, di sini terasa ya. Lahu. Baik, Bang Salihin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, Mas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Nah, Pak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebutut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Baik, kita ulang sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad.
Lam yalid wa lam yulad. 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 Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, saya akan mengulang hukum dasar tajwid yang sudah kita pelajari. Ya, kita sudah belajar mad tabi'i. Mad tabi'i. Berapa hurufnya? Nggak ada yang tahu. Berapa? Silakan disebutkan. Ya. Waw. Alif. Nah, sampean paham mad tabi'i cara kerjanya? Itu artinya memanjangkan kata. Panjangkan panjang berapa harokat? 2 rakaat. 2 harokat. Nah, kapan dia dibaca 2 harokat? Alif, waw dan ya. Itu ketemu sama nun sukun. Itu salah itu kalau yang itu. Jadi alif, waw dan iya. Ini mad asli ya. Kapan dia dibaca panjang 2 harokat? Kalau alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Misalkan la lam alif itu bacaan mad tabi'i. Lam yang begini, nih, ya begini. Nah, lamnya harokatnya fathah. Kemudian ada alifnya yang berdiri. Itu lam alif. Itu mad tabi'i. Kemudian waw didahului oleh huruf yang harokatnya dhammah. Ya. Apapun hurufnya yang penting harokatnya dhammah. Ya, waw dan iya dan alif ini tidak berharokat. Dia huruf mati. Dia menjadi mad tabi'i kalau didahului huruf tadi. Kalau alif didahului huruf yang berharokat fathah, waw didahului huruf yang berharokat dhammah, iya didahului oleh huruf yang berharokat apa? Ada yang tahu? Berharokat kasroh. Itu aja, fathah, dhammah, kasroh. Fathah, dhammah, kasroh. Itu mad tabi'i. Kemudian idhar. Hurufnya ada berapa tadi? Lupa lagi nih. 6. Sebutkan. Wow lagi aja. Coba bersama-sama. Huruf idhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2. Lam dan ra. Iklam, iklam 1 ba. Ikhfa, ikhfa berapa? 15. Ada yang disebut dengan gunnah. Gunnah itu hurufnya ada berapa? Berapa? 2. Hurufnya apa aja Mas Albio? Lupa. Nun dan
mim. Kapan dia dibaca gunnah? Huruf nun dan mim ini. Apabila huruf nunnya misalkan koprol gitu atau apa gitu, coba diingat-ingat gitu. Atau salto mungkin mimnya, maka dia dibaca gunnah gitu. Ayo coba diingat lagi. Kapan nun dan mim itu disebut bacaan gunnah? Nun mati bertemu mim. Itu idgham bi gunnah. Belum itu. Ini gunnah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya kasih 5.000 nih karena saya punya 5.000. Sekarang keluar. Berapa? Ini buat Mas Budut. Benar gak tuh? Lah benar. Padahal saya tahu dia nyontek. Ya, diingat tuh. Nun dan mim bertasydid. Sekarang mau saya tambahin. Hukum nun sukun dan tanwin tinggal satu hukum lagi. Minggu depan saya kasih PR. Idgham bi gunnah sekarang kita bahas nih. Perhatikan, dicermati, dihafal, diingat. Ya. Kalau sudah selesai, nanti kita praktek hukum bacaan dasar. Ya, kita tinggalkan dulu makhraj ini sebentar. Tidak ada penghapus ini, Mas Ilham. Mana? Mana enggak nyari tisu ini? Coba cari di dalam sana, ada enggak? Ada yang mau ambil minum? Minum dulu. Biar longgar tenggorokan. Tidak ada juga ini di dalam. Bersih ya benar. Jaga sih jaga.
Paham itu? Gampang kan? Ini sekarang saya bikin sangat jelas sekali. Ini terakhir ya. Jadi hukum dasar tajwid itu ada 4 di aslinya. Ada 4. Satu, idhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat, ikhfa. Idgham itu terbagi menjadi 2. Kalau yang pertama udah kita bahas, idgham bila gunnah. Ini yang terakhir, idgham bi gunnah. Idgham artinya mencampur adukkan, memasukkan. Jadi huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Nah, kalau ini yang kita bahas adalah nun sukun dan tanwin. Berarti yang dicampur antara nun sukun atau tanwin dengan huruf idgham. Perhatikan, apabila ada nun sukun atau tanwin, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunnah, mencampurkan, dicampur aduk tuh. Jadi nun matinya kebaca, huruf idghamnya kebaca setengah-setengah, tercampur lalu diiringi dengan mendengung. Itu cara membacanya. Cara membacanya memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunnah, kalau kemudian diiringi dengan dengung. Ya, hurufnya ada 4. Ada huruf ya, nun, mim, waw. Contoh, perhatikan. Man ya'mal. Di situ ada nun mati. Mana nun matinya? Mas Ilham, tunjukkan nun mati yang mana? Man. Ini ya. Ini nun mati yang disebut dengan nun mati. Nah, di sini berarti ada nun mati nih. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya salah satu daripada huruf idgham bi gunnah. Berarti ini hukum bacaannya disebut bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya, nun mati ini dimasukkan kepada huruf ya, dicampurkan nun mati dan huruf ya, lalu diiringi dengan dengung. Perhatikan cara membacanya. Mai, nun matinya ada, iya-nya ada setengah-setengah. Mai. Kalau dia hanya dimasukkan saja, dicampur saja tanpa mendengung, langsung mai ya'mal. Tapi karena diiringi dengan dengung, perhatikan. Mai ya'mal. Ya, setelah dimasukkan nun dan iya-nya dicampur lalu didengungkan. Ya. Kemudian contoh berikutnya, nun mati bertemu dengan huruf waw. Waw huruf apa? Idhar apa idgham? Idgham apa? Idgham bi gunnah. Berarti di sini ada nun mati ketemu dengan huruf waw. Waw salah satu huruf idgham bi gunnah. Berarti dia bacaan idgham bi gunnah karena nun mati ketemu huruf idgham bi gunnah. Ya. Cara membacanya, memasukkan nun mati ini dengan huruf waw, dicampurkan ya, campur aduk setengah-setengah. Miu ya. Kemudian didengungkan. Jangan dibaca miu waraihim, tapi miu waraihim. Nah, ini yang nun sukun. Selesai ya. Kemudian tanwin. Ada fathatain. Ya, ada fathatain.
Kalau tanwin yang dibahas bukan hurufnya. Perhatikan tuh, diingat tuh. Tanwin itu yang dibahas nih harokat nih. Nih menandakan harokat. Fathatain berarti di atas, kasratain dia di bawah, dhammatain di atas. An, in, un. Nah, berarti kalau tanwin yang bertemu, yang dibahas bukan hurufnya, tapi harokatnya. Jadi diingat-ingat tuh. Nah, di sini ada fathatain bertemu dengan huruf waw. Salah satu huruf idgham bi gunnah. Cara membacanya, ma law wa'addada, ya. Ma law, ya. Sama. Dia dicampurkan, dimasukkan, lalu didengungkan. Malau wa'addada. Paham sampai di sini? Begitu halnya dengan bacaan idhar. Saya ingatkan lagi nih. Kalau nun mati di sini, lalu kemudian ini misalkan berganti dengan huruf ha. Min ha misalkan. Bacaannya jadi idhar. Kenapa nun matinya bertemu dengan huruf, salah satu huruf idhar, ha, ain, ghain, atau ketemu dengan hamzah. Begitu juga dengan tanwin. Kalau di sini ada harokat tanwin, lalu di sini hurufnya misalkan lam atau ro, maka ini menjadi idgham bila gunnah. Kenapa? Karena tanwin itu bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham bila gunnah. Begitu juga dengan iqlab, ikhfa. Asalkan dia didahului nun yang mati atau fathatain begini, ya. Lalu kemudian setelahnya, nah setelahnya itu berarti habis ini langsung nih. Jangan di sini tanwinnya, di sana hurufnya, itu enggak masuk, ya. Tapi setelah ini langsung, setelah nun mati langsung huruf, begitu. Paham? Insyaallah. Nanti soalnya saya tulis di grup ya. Nanti antum tulis di rumah enggak apa-apa, tidak masalah. Atau mau dikerjakan di sini juga tidak apa-apa. Tapi jangan pas jam 10 kita mulai ngaji, minggu depan baru mau dikerjakan. Gampang aja soalnya. Hanya mengingatkan ini aja supaya kita lebih terbiasa mengingat. Kenapa? Bacaan mempraktekkan dasar aja bisa 3 tahun sampai 4 tahun. Praktek ini aja bisa 3 tahun sampai 4 tahun. Kalau ngajinya hanya sekedar itu aja 3 tahun 4 tahun. Kalau dia ngajinya hanya setelah sholat, mungkin hanya setelah sehari 3 kali prakteknya, itu bisa 3 tahun 4 tahun. Misalkan nih ngaji yang gampang-gampang aja, juz 1, enggak, jangan juz 1. Mungkin dia membaca ini, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Nah, di situ ada insan, walaupun sebetulnya ada yang mengatakan kalau itu kalimat, ya, satu kalimat tidak perlu dibaca dengan hukumnya. Insan itu satu kalimat, satu arti, jadi nggak perlu. Ya, tapi tidak masalah, tidak salah juga kita baca sesuai dengan hukum tajwidnya. Kenapa? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Berarti itu hukum bacaan ikhfa, samar insan. Nah, malaha. Kemudian misalkan di ayat terakhirnya itu ada, di mana ayat terakhirnya surah sarran yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, di situ ada wa man ya'mal, di situ ada bacaan idgham bi gunnah, mithqala dzarratin syarran, ada ikhfa dan idgham bi gunnah lagi, ya. Bagaimana prakteknya? Ya, saat antum membaca ketemu dengan bacaan itu, kalau misalkan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, lewat-lewat aja kan bacanya. Nah, antum paham nih, oh ini ada nun mati ketemu dengan huruf ya. Gimana cara membacanya? Diingat, oh ini harus dimasukkan lalu dengung.
Oh ini harus dibaca jelas. Oh ini harus dibaca samar. Begitu cara mempraktekkannya. Memang itu saat ketemu begini. Nanti lama-lama saat antum baca, udah dengan sendirinya dia akan membentuk hukum yang betul. Ya. Misalkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Jadi kalau saya baca misalkan di depan, saya saat jadi imam, saya baca begitu, ini Ustaz kenapa dilama-lamain bacaannya? Ya. Kenapa dibikin gaya-gaya di situ? Bukan itu masalahnya. Ya, bukan itu, tapi saya sesuaikan dengan hukum yang udah nempel di kepala saya. Misalkan perhatikan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Di situ aja udah beberapa hukum. Saya tunjukkan nih. Inna itu aja udah ada hukum hunna. Ladzina mat-tabi'i. Kafaru mat-tabi'i. Sawa'un di situ ada mat wajib. Sawa'un 'ala itu ada izhar halki. Itu semua dibaca sesuai porsinya. Oh ini jelas, ini panjangnya sekian. Oh ini panjangnya 2 harokat. Oh di sini ada gunnah. Begitu orang baca Quran. Itu yang disebut dengan membaca Quran sesuai dengan kaidah yang benar. Ya itu belum satu ayat, tapi udah mengeluarkan banyak kaidah, banyak hukum. Ya. A'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba. A'adzartahum, di situ ada bacaan ikhfa. A'anzartahum, nun mati bertemu dengan huruf dal. Ya. A'anzartahum mim mati bertemu hamzah, idhar syafawi, bukan idhar halki lagi. Amlam, mim mati bertemu lam, idhar syafawi. Tunzirhum, di situ ada ikhfa lagi. Cara membacanya itulah ada yang samar, dengung. Nah, itu semua dipraktekkan. Jangan membaca innal ladzina farsawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kalau yang tidak mengerti tajwidnya begitu. Makanya kalau di tempat sholat, kenapa dibaca begitu? Ini orang awam dalam bacaan Quran. Sudah pasti. Tapi kalau dia mau belajar, pasti tertarik. Oh, bacaan ini bagus nih. Tertarik. Ustaz, saya mau belajar. Belajar datang sini. Siap kira-kira ini? Jangan karena umur udah tua, kita yang penting bisa aja. Iya memang bisa itu wajib. Ya. Jangan yang penting bisa aja. Bisa itu udah mesti harus bisa. Mau bawaan tak apa-apa antum sampai tua nanti kan. Paham? Yang udah tua masih ada kesempatan belajar, bagus. Ya. Bagus, masih ada semangat. Jangan udah tua lagi mikirnya, saya udah tua nih. Udah umur segini buat apa? Yang penting kita hafal dikit-dikit aja. Jangan begitu. Belajar sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya. Ya. Perintahnya begitu. Ya, jangan bilang nanti saya keras. Enggak, begitu emang perintahnya begitu. Ya. Jangan nanti saya harus supaya antum senang. Yang tua yang penting antum ikut belajar dikit-dikit. Harus semangat itu. Begitu perintahnya. Ya, emang kebanyakan pengajar dai itu ya bukan kebanyakan, tapi ada beberapa dari kelompok-kelompok lain itu dia mengatakan yang penting ini antum mau ikut ngaji, yang penting antum senang. Ya, kemudian diberikan dalil-dalil yang membuat dia senang. Dalil-dalil yang membuat dia tidak marah. Itu tidak boleh. Sampaikan yang benar-benar, yang salah ya salah. Begitu. Dengan motivasi, tapi jangan menyalahkan. Saya begini. Antum nggak boleh begini, nggak boleh ikut. Jangan begitu juga. Ya. Begitu kira-kira tentang bacaan Quran. Memang hukum belajar ini, ya, belajar ilmu Al-Quran, belajar tajwid yang benar, perbaikan bacaan hukumnya fardu kifayah. Ya, tidak dibebankan kepada setiap orang, tapi kepada berjamaah. Nah, tetapi membaca Quran dengan benar, ya, di awal sudah saya sampaikan, sesuai tajwidnya, sesuai makhraj sifatnya, itu hukumnya wajib ain. Dibebankan ke setiap orang, harus bisa baca seperti itu. Makanya harus semangat. Ya, jangan lembek-lembek datang gitu. Begitu kira-kira. Atau beralasan nih, misalkan yang narik, perhatikan nih. Yang narik misalkan, narik ojol pagi.
saya mending narik aja lah dulu gitu kan. Ntar mepet-mepet atau telat nggak usah datang, yang penting duit. Nggak begitu. Kalau antum mencontoh Nabi Ibrahim, bagaimana ketaatan beliau, ya, coba diingat-ingat itu. Mumpung kita masih belum jauh daripada Idul Adha, ya, bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim, ya, keyakinan beliau dan keluarganya kepada Allah. Ujiannya seperti apa? Coba tuh, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu seperti apa? Dari yang dia tidak punya anak, meminta kepada Allah bertahun-tahun, sekian tahun dia dikaruniai anak. Setelah anak ini lahir, disuruh tinggalkan sama istrinya. Disuruh tinggalkannya di mana? Bukan di tempat begini ada makanan, ada toko di mana-mana, ada tetangga yang bisa dihutangi, bukan. Tapi di atas bebatuan, ya, di atas hutan, nggak ada toko, nggak ada warung, persediaan makanan hanya sedikit, disuruh tinggalkan. Masih bayi, ditinggalkan. Anaknya nangis, nggak ada keluar air susu dan yang lain-lain. Itu, habis itu setelah anak ini tumbuh remaja, disuruh sembelih. Coba. Kalau itu tidak ditanamkan keyakinan, jadi begini konsepnya nih. Antum mau mungkin sejam, 2 jam kehilangan duit ini. Di situ antum nggak dapat duit, tapi rezeki dari tempat lain, misalkan bukan hanya dari ojol, ya. Atau mungkin antum habis ini narik dapat tips yang banyak, ya. Jangan mikir begini, tadi kalau saya narik ini lebih banyak duit. Enggak begitu. Kalau antum enggak ngaji, justru antum enggak dapat duit. Digituin. Itu sistem berpikir yang harus ditanamkan sebagaimana cita-cita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah lama merancangkan cita-cita mulia untuk kehidupan bagi seluruh umat manusia ini. Sampai sekarang menjadi contoh Nabi Ibrahim. Kenapa? Sistem keyakinan dia kepada Allah. Tatkala Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim", maka Nabi Ibrahim langsung menjawab tanpa pertanyaan, tanpa memikir, tanpa ragu, apalagi mengingkari. Langsung jalan. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ya, kalau Allah yang memerintahkan, dia langsung kerjakan. Itu yang harus kita perintahkan. Ini belajar, antum dikasih waktu, mungkin begini. Datang belajar. Ada waktu, kesempatan. Nggak dipungut biaya kan antum? Apa ada dipungut biaya? Nanti saya pungut. Antum saya pungut biaya juga nggak akan datang kan? Jangan begitu, ya. Mumpung ada kesempatan, apalagi itu dikasih fasilitas, dikasih lebihan dikit-dikit kayak apa makan, ada sembako kayaknya gitu kan. Itu hanya buat bagian kecilnya aja. Tapi niatnya yang benar. Paham ini? Insyaallah ya. Apa arti insyaallah? Coba saya tanya antum. Insyaallah itu sepemahaman antum aja apa? Enggak mesti artinya. Janji? Enggak, kan ada orang kalau ditanya, antum bisa datang enggak nih misalkan? Kayaknya bisa atau bisa. Insyaallah ini yang mana? Yang lain bisa? Semoga Allah memudahkan. Enggak, misalkan saya tanya, antum bisa datang enggak? Kalau kita bahasa Indonesianya aja nih, bisa atau kayaknya bisa nih gitu. 99% iya dari kita, 1% itu dari Allah. Kalau misalnya Allah mengizinkan ya enggak. Begitu. Ya. Insya Allah arti katanya jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Berarti kalimat ini antum berdoa atas nama Allah, insya Allah Allah akan menghendaki itu. Insya Allah Allah akan berkehendak. Berarti harus siap. Artinya bukan kayaknya ini ya, bukan mungkin. Ya, kalau sudah ada kalimat insya Allah, antum sudah berjanji atas nama Allah. Begitu kira-kira. Siap ya? Udah jam 11. Lanjut? Betul lanjut nih? Enggak. Kita sambil nunggu makan. Saya mau antum buka HP.
Hafalin huruf idhar, cari huruf idhar di Google. Semua kan punya HP kan? Alasan ini. Huruf idhar. Nanggung kalau kita mau ngaji tabat agak panjang. Ada ini langsung ketemu nih tuh. Izhar. Ini dong lagi buka. Malu hijahnya. Untuk minggu depan antum tidak perlu repot-repot nulis. Soalnya nggak perlu nulis, tapi dihafalin aja. Mudah aja, nanti saya tulis di ini. Soal PR ketemu? Dihafalin, saya kasih waktu 5 menit. Huruf idhar ada 6, dihafalin hurufnya. Supaya nanti kalau ada nun mati, ada tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf itu, antum tahu kalau saya tanya ini hukum bacaan apa, enggak salah-salah lagi. Oh, ini hurufnya idhar, ada nun mati ketemu idhar, huruf idhar. Hukumnya idhar. Udah hafal? Mas Ilham, silakan. Tutup. Foto dulu. Bang Imin udah hafal? Gampang-gampang, cuma 6 aja. Nih. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Kenapa tertawa? Bukan ha yang ada 2, ha 1. Ha, kha itu ngumpul di situ semua, 3 ha itu. Makanya harus ngerti mana ha, mana ha, mana kha. Harus bisa ya membedakan huruf ini. Hafal silakan. Ghain. Jangan khain ya. Ghain.
Ghain. Jangan khain. Gha sama kha itu beda. Perhatikan makhraj gha dan kha. Ghain di bawahnya. Kha di atasnya. Di sini kha, ghain di sini. Di tengah. Ghain, khain. Malah ikut-ikutan antum saya khain. Ghain, kha. Ya. Coba sekali lagi. Sekali lagi hurufnya semua disebut. Ha. Ha. Ingat tuh penyebutannya. Ha. Ha. Keluar angin. Ha. Kemudian ha. Ha. Kha. Nah, begitu coba. Ha-nya kurang yang di awal ini. Ha. Nah. Hamza'in. Ghain. Oke. Ada yang lain? Ayo, Silham. Ada berapa huruf idhar? Silakan, coba gini, hitung. Itu baru berapa itu? Duanya? Katanya 6, tapi anda hitung 4. Gimana itu? Coba dibaca lagi, dilihat. Dihafalin. Ayo, siapa lagi? Silakan. Perhatikan, ha itu yang mana? Ha atau kha yang antum sebut itu? Harus jelas. Ha ya, oke. Ghain apa? Ko? Enggak ada ko huruf idhar. Belum berarti ya, belum. Silakan. Oke. Salihin. Ha yang mana? Ha ya, oke. Ya. Apa satunya? Ulang lagi, enggak diterima kalau masih kurang satu. Mas Butut sudah? Ngoin ko? Nggak ada kof. Hamzah ini yang mudahnya begini.
Karena dia penempatannya di tenggorokan begini. Ini tenggorokan bawah, tengah, atas. Perhatikan. Ya. Hamzah, ha. Itu paling bawah. Hamzah, ha. Tengah. Ain, ha. Yang atas, ghain, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha. Udah belum nih? Buru dingin nasi nih. Di grup bikin absen ya, karena nggak ada absen tertulis. Absen dibutuhkan ini awal-awal bulan begini. Iya, betul. Oke, karena sudah tidak ada yang hafal, habis udah lihat tuh di grup apa soalnya? Nah, perhatikan yang di soal itu kan hafalkan hurufnya dan cara membacanya. Misalkan huruf idhar ada 6, sebutkan hurufnya, cara membacanya itu kemudian misalkan jelas atau samar atau dengung, begitu ya. Besok satu-satu. Idhar, misalkan hurufnya ada berapa, mudah aja itu, tinggal baca dikit, seminggu waktunya. Itu aja ada berapa itu? Ada idhar, idgham biguna, idgham bila guna. Untuk ikhfa tidak usah. Karena antum akan habis waktunya menghafal 15 huruf itu. Berarti enggak ada ikhfa. Ikhfa enggak saya tulis untuk memudahkan antum aja. Baik ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Kalau kita pas baca Al-Quran ayatnya panjang Ustaz. Ah. Nah, pas kalau kita berhenti, apakah itu yang pas berhenti itu diulang lagi? Diulang mundur lagi? Apa langsung baca aja Ustaz? Tergantung kalimatnya. Makanya kalau dalam ilmu qiraah itu dibahas di mana tempat kita bagus untuk waqaf ya. Kemudian bagaimana cara melanjutkannya. Lebih kalau mau berhenti itu sebetulnya kalau orang Indonesia susah memang. Kenapa? Karena tidak paham. Tidak paham arti daripada yang kita baca. Ya, makanya akan waqaf saat habis suaranya. Kalau dia mengerti, makanya kan ada yang mengatakan makruh berhenti kalau itu tidak sempurna kalimatnya. Misalkan di surah apa ini? Apa saya lupa. Innal muslimina wal muslimat ada tuh wal hafidina wal hafizat furujahum. Nah, itu kurang tepat kalau berhenti di furujahum. Ada yang memang langsung dibaca. Misalkan kita berhenti nih. Contoh aja di ayat pertama tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ya kan? Sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam, bisa langsung lanjut atau bisa diulang juga. Kalau misalkan itu kalimatnya bisa langsung lanjut, enggak apa-apa. Jadi enggak mesti diulang. Kalimat yang bisa langsung lanjut itu biasanya yang kita berhenti, misalkan kalau bahasa Indonesia, saya mau pergi ke pasar. Antum waqaf di situ tuh, di kalimat pasar. Lalu dilanjutkan dengan kalimat dan. Nah, maka di kalimat dannya itu enggak perlu diulang tuh. Misalkan antum begini, saya mau pergi ke pasar dan ke Puri Gading misalkan. Tapi antum nafas enggak sampai nih, berhentinya di pasar aja. Enggak usah diulang pasar dan, nah itu justru malah tidak benar. Misalkan saya mau pergi ke pasar,
Lalu antum mau melanjutkan bacaan Pasar dan Puri Gading. Nah, lebih baik dan ke Puri Gading langsung. Makanya berhenti sebelum kalimat dan atau maka. Itu bisa dilanjutkan langsung. Ya. Misalkan di kalimat yang dia sebelum wa dan fa, itu kalau di Al-Qur'an. Itu bisa antum langsung lanjut pada wa-nya. Wa ja'ala fiha buruja, misalnya tabarakalladzi ja'ala fiha siraja. Nah, berhenti di siraja. Wa ja'ala fiha, langsung lanjutkan dengan wa. Yang di surat Bayyinah kan Yang mana? ayat 5 itu lumayan Ustaz. Baca. Panjang itu. Kadang-kadang was-wasan. Yang mana? Coba baca. Wa ma umiru illa ya'budullah ibadullaha mukhlisina. Lahuddin. Ya sampai koi Ustaz. Kadang-kadang was-wasan. Berhentinya di mana? Antum biasanya berhenti di mana? Di mukhlisina. Mukhlisin. Ya mukhlisin. Ah, Saya lanjut lagi ke mukhlisina lahuddin. ya udah berhenti di situ, tidak apa-apa, lanjutkan aja. Mukhlisina tapi diulang kalau mukhlisin. Diulang dari mukhlisinya aja. Misalkan sampai mukhlisin antum enggak kuat. Ya. Ulang dari mukhlisin, mukhlisina lahuddin. Kenapa? Artinya coba apa itu? Mukhlisin, ikhlas. Nah, mengikhlaskan lahuddin. Di mana lagi? Di mana lagi bacaan yang antum tidak kuat? Ada satu ayat itu. Orang kemarin yang pas waktu ini ada yang gak juga. Pas ini dia Ustaz maju terus, enggak kuat juga. Ya berhentinya itu kalau orang nggak paham memang susah untuk mengatur di mana tempat wakaf yang betul. Kalau dia nggak paham artinya, nggak paham bahasa Arab, nggak paham arti dari yang antum baca, itu susah. Menentukan wakaf yang benar itu agak susah. Begitu kira-kira. Ya. Ada mungkin orang yang membaca begini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, sebenarnya di sawa'un 'alaihim itu kurang tepat berhenti. Kenapa? Sama saja seperti mereka. Mereka siapa? Ya kan? Makanya kalau untuk ini harusnya berhenti di tempat-tempat yang dia tidak menimbulkan pertanyaan atau artinya tidak lengkap. Seperti ini misalkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru. Jangan berhenti di kafarunya, tapi berhenti kafaru zahfa. Kalau enggak kuat di zahfanya berhenti. Baru dilanjutkan zahfa fala tuwallu atau fala tuwalluhumul adbar, langsung, tidak ada masalah. Apa lagi pertanyaan? Sudah itu aja. Tapi kalau antum berhentinya wakafnya di kalimat yang setelahnya itu ada huruf waw, ya. Ini waw bukan waw kalimat, ya, tapi waw yang waw wasal, ya, apa yang penyambung, yang artinya dan, itu langsung aja, tidak perlu diulang juga nggak apa-apa. Karena waw dan itu sudah menjelaskan kalau oh dan ini gitu loh. Kalau antum berhenti di mukhlisin, tidak ada waw di depannya, nggak apa-apa, ulang dari mukhlisina lahuddin. Apa lagi Pak pertanyaan? Nggak ada? Apaan? Alif. Alif itu mati, Hamzah hidup. Jadi beda, makanya kan ada mat tabi'i tadi. Nah, mat tabi'i itu hurufnya huruf mati, alif, waw, ya. Dia akan menjadi hukum itu kalau di depannya ada huruf harokat ini. Nah, itu kan. Nah, sedangkan Hamzah itu huruf hidup.
dia memiliki harokat a, i, u. Nah, alif kalau sudah, misalkan ini sama-sama bentuknya begini ya di Al-Quran, tapi kalau dia sudah ada harokatnya begini, fathah, itu sudah menjadi hamzah. Makanya ada alif juga yang disebut dengan hamzah. Hamzah wasol, tapi masih ada sambungannya, bukan hamzah to. Kalau hamzah dia sudah pasti ada harokat. Nah, kenapa di alif dibilang hamzah wasol? Karena dia bisa dikasih harokat. Misalkan nih, ishtaro, ya sebenarnya kan washtaro. Kalau berhenti di sebelumnya, misalkan mau memulai di huruf hamzah itu, alif tadi, hamzah wasol tadi, alif yang cuma berdiri, itu alif yang berdiri tanpa harokat bisa dikasih harokat. Makanya disebut dengan hamzah wasol. Misalkan uqtulu ya, atau idhabu. Nah, ini alif yang di depan, hamzah yang di depan, aslinya nggak ada harokat dia. Nah, di dalam Quran itu begitu. Nah, kalau kita mau memulai dari kalimat itu, kita yang ngasih harokat sendiri, sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Kalau itu kata perintah, ada dia dimulai dengan kasro, ada dimulai dengan dhammah. Jadi alif sama hamzah beda. Alif mati, hamzah hidup. Kalau hamzah wasol dia mati tapi bisa dihidupkan. Begitu kira-kira ya. Tapi kalau sudah ada AI ini berarti Hamzah hidup. tapi kan belum ada apa-apanya Alif mati namanya. Makanya kan kalau zaman dulu tuh ketat, alif sudah mesti ada begininya. Kalau sekarang udah enggak, dia hanya begini aja satu. Jadi memang harus ditanyakan itu. Sampean apa, Pak? Nggak ada, silakan makan biar kenyang. Baik, sudah. Silakan makan.